Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Rafati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar tentang penguat audio untuk memenuhi mata kuliah praktikum elektronika anak dasar. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang penguat audio. Apa itu penguat audio? Adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal audio dari sumber-sumber sinyal yang masih kecil sehingga dapat menggetarkan membran speaker dengan level tertentu. Pada rangkaian audio itu seringkali sinyal audio diproses harus diperbesar level dayanya sampai mencapai suatu besar tertentu. Untuk menggerakkan loudspeaker yang berukuran besar dan berdaya besar, sehingga telinga mampu mendengarkan suara yang dihasilkan oleh loudspeaker dan bahkan membuat pendengarannya terganggu. Untuk melakukan hal ini diperlukan rangkaian penguat atau amplifier yang di dalamnya terdapat komponen tertentu yang mampu melakukan penguatan frekuensi audio. Di sini saya terdapat blok diagram audio amplifier. Ada input. Input ini berasal dari beberapa sumber, bisa dari CD atau DVD player, tape, radio, mikrofon, MP3 player, dan lain-lain. Masing-masing sumber sinyal tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagian input sinyal harus mampu mengadaptasi sinyal-sinyal tersebut sehingga sama pada saat dimasukkan ke penguat awal atau preamplifier. Terus ada penguat awal. Penguat awal itu atau preamplifier yaitu sebagai penyangga dan penyesuai level dari masing-masing sinyal input sebelum dimasukkan ke pengatur nada. Hal ini bertujuan agar pada saat pengaturan nada tidak terjadi kesalahan karena pembebanan atau loading, dan harus mempunyai karakteristik penyangga atau buffer dan berdesah rendah. Pengatur nada atau tone control itu adalah rangkaian penyamakan suara yang dihasilkan pada speaker agar sesuai dengan aslinya. Pengatur nada minimal mempunyai pengaturan untuk nada rendah dan nada tinggi. Selain itu ada jenis pengatur nada yang mempunyai banyak kanal pengatur pada frekuensi tertentu yang disebut dengan rangkaian equalizer. Terus ada penguat akhir, power amplifier, yaitu rangkaian penguat daya yang bertujuan memperkuat sinyal dari pengaruh nada agar bisa menggetarkan membran speaker. Penguat akhir biasanya menggunakan konfigurasi penguat kelas B atau kelas AB. Karena kerja dari penguat akhir ini sangat berat, maka biasanya timbul panas dan dibutuhkan sebuah plat pendingin untuk mencegah kerusakan komponen transistor penguat akhir karena terlalu panas. Kemudian ada pencatu daya atau power supply yang berfungsi sebagai power supply tegangan yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik sebagai sumber tegangan AC dan DC. Kemudian ada speaker yang berfungsi sebagai mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Semakin besar daya sebuah speaker, biasanya semakin besar pula bentuk fisiknya. Kemudian kita lanjut ke IC LM386. Di IC LM386 ini ada konfigurasi pin kakinya. Ada pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk pin 1 itu adalah gain. Pin 1 adalah digunakan untuk menyesuaikan gain amplifier dengan menghubungkan IC ini ke kapasitor komponen eksternal. Pin 2 adalah non-inverting yang digunakan untuk menyediakan sinyal audio. Pin 3 adalah terminal inverting atau pembalik dan biasanya terhubung ke ground. Pin 4 adalah pin ground yang terhubung ke terminal ground system. Pin 5 adalah pin output yang digunakan untuk menyediakan audio output yang diperkuat dan bersekutu dengan speaker. Pin 6 yaitu terhubung ke daya.
pin 7 yaitu pin bypass yang digunakan untuk menghubungkan kapasitor decoupling. Pin 8 adalah pin pengaturan gain. Nah, di sini ada hardware dari IC LM386. Fitur utama dari IC LM386 itu untuk komponen eksteriornya minimal, pengoperasiannya baterai, dan daya statisnya rendah min 4 mA, kisaran tegangan supply lebar yang berkisar dari 4 volt hingga 12 volt atau 5 volt hingga 18 volt. Input direferensikan oleh ground, distorsi itu kurang dari 0,2%. Kisaran kenaikan tegangan adalah 20 hingga 200. Oke, kemudian ini kita hanya mengamati dari C input saja. Dari mekanisme kerja rangkaian ini ada kapasitor yang berfungsi sebagai penyimpan arus listrik yang searah atau DC. Kemudian ini ada main resistor R. Main resistor R itu sama berfungsi sebagai komponen elektronika yang untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian ada IC LM38, ini adalah terhadap penguatan audio yang memiliki 8 pin dirancang sebagai penguat daya untuk penggunaan tegangan rendah, karena ini rangkaian kita adalah tegangan yang rendah. Kemudian ada potential resistor adjustable, ini yang berfungsi untuk mengatur volume sinyal audio yang dikuatkan oleh power amplifier IC LM386. Jadi kita bisa atur jadi ini kita bisa atur, berarti bisa 50%. Ini kita memakai 50% atau 100% sesuai pada formatnya. Oke. Kemudian ada speaker. Nah, speaker ini digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara. Nah, ini audio ini. Audio ini itu berfungsi sebagai pembangkit sinyal atau gelombang listrik. Jadi ini awalannya itu sebagai pembangkit sinyal. Kemudian ada voltage. Nah, ini adalah bagian output. Bagian output ini berfungsi sebagai untuk mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu secara otomatis. Kemudian untuk membandingkan dari input dan outputnya, di sini saya buat kayak ada rangkaian sederhananya. Ketika melihat dari luar ke dalam, terminal ini memiliki impedansi input Zin dan impedansi output Zout. Nah, impedansi input dan output itu dari penguat adalah rasio tegangan terhadap arus yang mengalir masuk atau keluar dari terminal ini. Impedansi input dapat tergantung pada supply sumber makanan amplifier, sedangkan impedansi output juga dapat bervariasi dengan impedansi beban RL di terminal output. Sinyal input yang sedang diperkuat biasanya arusnya bolak-balik dengan rangkaian penguat mewakili beban Z ke source atau sumber. Impedansi input penguat biasanya ada puluhan ohm untuk rangkaian transistor yang berbasis FET. Kemudian kita dapat mensimulasikan rangkaian ini.
Di sini kita memakai J inputnya 0,9 nanofarad. Kemudian kita pakai resistor adjustable-nya 50%. Kemudian kita inputnya, kita analog types-nya ada audio, kita pilih audio, kemudian hide properties. Nah, wave audio filenya kita pilih lagu. Kita mau pilih lagunya apa, terserah, atau ini dulu. Kita klik ini, contoh rangkaian, kita pilih OK. Ini ada input dan output, kita inputnya dulu, nanti kita bandingkan dengan outputnya. Kita lihat editnya dulu, edit grabnya itu waktunya itu sampai 5 detik aja. Kemudian loop time-nya 1, sample bits-nya 16, sample rate-nya 22050, kita pilih OK. Kemudian kita simulate grab. Nah, di sini kita menunggu dulu karena rangkaiannya lumayan rumit, jadi agak lama. Properties-nya kita tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya yang keluar. Di sini kan nilai dari puncaknya ini kita bisa ambil dari contohnya 500 dari berapa ya ini? 1 milisecond. 1 milisecond ini 1 second ini bisa dari 1 second ini bisa mendapatkan 900 milivolt. Nah, terus kita bandingkan dengan yang outputnya. Kita lihat edit graph-nya sudah benar atau belum. Sudah benar. Lalu kita simulate graph-kan. Ini baru kita bandingkan dengan outputnya. Di hasil yang akan dikeluarkan nanti kita bisa bandingkan batas maksimumnya berapa, kemudian dia itu lebih mengalami penguatan atau tidak. Jadi kita lihat dari hasil output audio analisisnya.
Oke, dari hasil grafiknya ini kan ada perbedaan ya. Di sini kita ambil 500 milisecond gitu ya. Dari 500 milisecond ini batas maksimum itu lebih dari 1 volt, sudah melebihi 1 volt. Nah, kalau di sini 500 milisecond hanya mencapai kurang dari 600 milivolt. Jadi kan yang output ini pasti mengalami penguatan. Tapi mengapa ini di output audio analisisnya seperti rata? Karena mengalami noise. Nah, noise itu apa? Noise itu suatu sinyal gangguan yang bersifat suara, elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Sebenarnya ini ada perbedaan juga antara grafik-grafik lainnya, tapi di sini terdapat noise yang mengganggu suara, tapi mengalami penguatan. Di sini kita juga bisa membandingkan dengan nilai dari resistor adjustable 50% atau yang 100%. Kalau yang 100% pasti akan mengalami penguatan. Kita bisa kita coba, kita juga bisa kita bandingkan nantinya. Karena yang resistor adjustable itu pasti resistor adjustable itu yang resistor adjustable itu yang 100% itu yang high. Makanya kita coba aja dulu, kita simulate gripkan. Yang 50% yang resistor adjustable yang 50% itu bisa dikatakan low. Nah, kalau yang 100% ini kita bisa katakan high-nya. Kita tunggu karena rangkaiannya prospace-nya ini kita tunggu sampai 100% terlebih dahulu. Sini dari grafiknya dari yang 100%, lalu kita bisa coba lagi di output audio analisisnya simulate grip. Kita bisa bandingkan yang input dan output, yang input dan output pada saat resistor adjustable-nya 100%, kita bisa bandingkan.
pastinya nanti outputnya harusnya mengalami penguatan juga pastinya, seperti yang waktu resistor adjustable-nya 50% pasti akan mengalami penguatan. Kita tunggu dulu. Price-nya. Nah, dari hasil outputnya ini kan kita lihat yang 50% sama yang 100% jelas berbeda. Ini ya lebih banyak noise-nya ini yang mengganggu tadi ya. Di sini batas maksimumnya lebih dari plus 1,5 volt dan minus 2 volt ya. Terus umpama ini ada memakai 1 second, terus di sini juga lebih dari 1 volt. Jadi outputnya ini juga mengalami penguatan juga, inputnya ini lebih rendah karena yang output lebih rendah untuk grafiknya, karena output mengalami penguatan dan tetap ada gangguan noise desis. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan pembelajaran juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.